Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan arahan agama, karena pada sesungguhnya arahan agama ini adalah arahan yang bisa menghidupkan hati-hati kita. Karena pada hakikatnya hati kita ini membutuhkan nasihat agama. Karena hati ini merupakan raja daripada anggota badan kita. Al-qalbu malikul jism yang disampaikan oleh para ulama. Jadi hati kita yang kita miliki ini merupakan raja ataupun ketua daripada seluruh anggota badan kita. Dan apabila hati kita jauh daripada nasihat agama, hati kita rusak, maka seluruh anggota badan kita akan ikut rusak. Oleh karena itu, yang pertama kali yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita adalah hati. Apabila hati kita rusak, maka seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, maka akan ikut rusak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hatta atanal yaqin, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singgung pertama, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan kenikmatan yang tidak ada taranya. Kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Walaupun kita pintar untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus menggunakannya di dalam ketaatan kepadanya. Karena pada hakikatnya apapun ataupun segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah utang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan pasangan hidup, kita diberikan rezeki, kemudian kita diberikan waktu-waktu untuk beribadah kepadanya. Ini merupakan puncak kenikmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sahihnya. Kata beliau, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Barang siapa yang di pagi harinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di dalam tubuhnya. Aminan fi syirbihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ketenangan, kesejahteraan di dalam keluarganya.
indahu qutu yaumihi. Kemudian ia memiliki pangan di dalam kehidupannya. Dia memiliki makanan di dalam satu hari tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama khizat lahu ad-dunya. Maka seakan-akan dia telah menggenggam seluruh kekayaan di dunia ini. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum semua nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, pertama adalah nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah nikmat ketenangan, nikmat kesejahteraan di dalam keluarga kita. Mudir wakos menandaita diberikan kelebihan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kita dengan istri kita baik, kemudian muamalah kita dengan anak-anak kita juga baik. Kemudian pada saat kita mengarahkan anak-anak kita, kemudian mereka mendengarkan dan mentaati apa yang kita arahkan. Ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah kita memiliki makanan. Dan ini merupakan puncak kenikmatan. Kalau kita tidak makan, otomatis kita meninggal dunia. Ya. 3 nikmat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan apabila kita ataupun 3 nikmat ini ada di dalam kehidupan kita, seakan-akan semenandaita menggenggam seluruh harta yang ada di dalam dunia kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan rezeki ataupun kelebihan kepada kita, maka kita harus menggunakan kelebihan tersebut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan wasilah. Wasilah agar kita senantiasa lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Masya Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mensyukuri nikmatnya, yang mensyukuri pemberian dan anugerahnya. Akan tetapi orang-orang yang tidak mensyukuri ataupun orang-orang yang menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, maka janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diingkari. Pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan masalah hidayah. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan inti, kita harus tahu makna hidayah. Hidayah secara bahasa dari kata hada yahdi, yang artinya menuntun dari jalan kepada jalan yang lebih baik. Ya. Jalan ataupun menelusuri jalan dari jalan menuju jalan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya secara syar'i, banyak penuturan dari para ulama. Tapi yang lebih tepat adalah tuntunan ataupun arahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendaki kepadanya kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang hidayah, maka kita dianjurkan untuk bersegera untuk menjemput hidayah tersebut. Jangan kita ini mengklaim bahwasanya kita ini mudah untuk melakukan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memiliki perjuangan. Kita harus harus memiliki perjuangan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini merupakan perkara yang sangat mahal. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maksudnya, orang-orang yang dikehendaki hidayah kepadanya itu adalah orang-orang yang rajin untuk menjemput hidayah itu.
Kemudian bagaimana cara kita menjemput hidayah? Menjemput hidayah dengan kita merendahkan hati kita untuk mendengarkan arahan agama. Karena pada hakikatnya diri-diri ataupun jiwa-jiwa yang sebelumnya jauh daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala, jauh terhadap perkara-perkara agama, maka jiwa-jiwa yang seperti ini mengarah ataupun memberikan motivasi untuk mengarah kepada jiwa yang rusak. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Sesungguhnya jiwa kita ini sangat mengarahkan, maksudnya jiwa kita yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'ammaratun bisu. Sangat mengarahkan ataupun lebih dominannya mengarah kepada asu, kepada perbuatan keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. La'ammar di sini di dalam bahasa Arab itu masuk di dalam taukid. Ya. Jadi apa? Ya, masuk kepada sigha mubalaghah. La'ammaratun bisu. Ya, mengarah ataupun mengajak kita kepada perbuatan keburukan. Sigha mubalaghah itu adalah yadullu ala taktsir di dalam bahasa Arab. Ya. Sigha mubalaghah, ya, itu mengarah kepada kebanyakan amalan ataupun yang didominasi perbuatan seorang hamba tersebut. Ya, maka jiwa yang rusak akan mendominasi mengarah kepada perbuatan yang rusak pula. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jiwa kita yang rusak ini membutuhkan pengorbanan di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perjuangan untuk melakukan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agamanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidayah ataupun arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinkan kalimat tauhid kepada telinga pamannya. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Karena memang kalau kita melihat sejarah, orang yang paling banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehingga ia meninggalkan dunia ataupun meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kebaikan kepada pamannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk mendoakannya. Jemaah sekalian, diceritakan di dalam ayat yang mulia firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhitobkan, mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi yang berhak yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa yang ingin menerima hidayah tersebut. Asbabun nuzul yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, ataupun sebab turunnya ayat ini menceritakan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ke telinga pamannya. Diceritakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya pada saat itu Abu Thalib sebagai paman beliau mengalami sakaratul maut, sakarat, sakit keras. Pada saat itu beliau bergegas cepat untuk menemui pamannya. Karena pada saat itu beliau
meyakini bahwasanya orang yang paling baris terdepan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah pamannya Abu Thalib. Dia ingin membantu pamannya di waktu-waktu dia ingin berpisah dengan dunia ini agar dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan selamat. Kemudian sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah pamannya, beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah, fa inna hadhihi al-kalimatan tunjika minan nar." Wahai pamanku, katakanlah di waktu-waktu terakhirmu ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kalimat ini menyelamatkan engkau dari siksaan api neraka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di telinga kiri, ya, disampaikan oleh Abu Jahal dan Ibnu Umayyah mengatakan, "Atansa alihatuna? Apakah engkau melupakan Tuhan-Tuhan kita?" Kemudian terus itu berulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisiki telinga kanannya, kemudian ditutup ataupun dibalas lagi oleh mereka dengan kalimat-kalimat musyrik. Kemudian di akhir daripada hayatnya, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya dalam keadaan musyrik, mengakui, ya, agama Abdul Muttalib dari pembesar-pembesar mereka. Maka oleh karena itu pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, "Wahai Allah, bolehkah aku berdoa untuk pamanku dengan keberadaannya yang seperti ini?" Maka Allah tidak mengizinkannya, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pamannya, kemudian pamannya tetap masuk neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, jikalau seandainya pamanku masuk di dalam api neraka, maka tempatkanlah dia ke dalam api neraka yang paling ringan. Pada hakikatnya neraka yang paling ringan pada saat Semenandaita meletakkan kaki Semenandaita di ujung daripada neraka tersebut, maka ubun-ubun Semenandaita akan mendidih. Itu adalah neraka yang paling ringan. Apalagi neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu adalah neraka kerak yang paling bawah. Kalau mustika ngai deita ki hangguna, ya, teeda senita hanggu akarwaga, mustika edeta neraka Jahannam. Diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dianjurkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dianugerahkan hidayah di dalam kehidupan kita. Karena hidayah itu banyak macamnya, ataupun untuk memulai, untuk mendapatkan hidayah itu banyak cara-caranya. Dengan kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita membaca dan mendengarkan arahan-arahan agama, ini merupakan cara supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti Semenandaita meringankan langkah Semenandaita untuk mendengarkan kajian-kajian pada saat diadakan kajian di Kampung Poros Semenandaita. Ya. Oleh karena itu hidayah itu harus diperjuangkan, harus kita jemput. Kalau kita tidak jemput, maka hidayah itu tidak akan menghampiri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "May yahdihillah aw may yahdihillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepadanya, maka dia telah diberikan ataupun dia adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hidayah kepadanya. Kemudian wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan, maka mereka itulah yang merugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka kita tatkala kita ingin meminta kepada Allah, mintalah hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Wahai Allah, saya meminta kepada Engkau hidayahmu, wattuqa, ketaatan kepada. Kita minta hidayah. Karena apa? Seluruh langkah-langkah kita yang kita lakukan di atas dunia ini, seluruh perbuatan ataupun aktivitas kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dengan kebaikan hidayah ini, maka kita tidak akan dikehendaki kebaikan di dalam langkah-langkah kita tersebut ataupun di dalam perjuangan kita tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang lain, ya, surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, may yahdillaha fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, maka dia telah ditetapkan hidayah ataupun kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka ia tidak akan mendapatkan orang-orang yang bisa mengarahkan dia kepada jalan hidayah. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita arahkan tadi, pada saat kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjemput kebaikan tersebut. Maka sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya, dan ini sering kita sampaikan, min jazail khairi al khairu ba'dahu. Dan di antara balasan kebaikan yang kita lakukan pada saat ini akan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Wa min jaza'is syarri asy-syarru ba'dahu. Dan di antara balasan keburukan yang kita lakukan pada saat ini, maka akan melahirkan perbuatan keburukan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat kebaikan itu menghampiri kita, untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus cepat menjemputnya sebelum datang keburukan, sebelum datang kemalasan yang menyerang semenandai kita. Maka pada saat hidayah itu menghampiri kita, kita harus cepat-cepat untuk mendapatkan hidayah tersebut. Akan tetapi yang dilarang di dalam agama kita adalah kita merasa malas ataupun kita mentahkir, kita meremehkan hidayah yang datang kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, apa kata ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, ataupun tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan apa? Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan hidayah. Kita meminta siang dan malam pada saat kita melakukan salat, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Agar apa? Agar kita tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan mereka-mereka yang enggan ataupun menantang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang Yahudi, kemudian mereka yang melakukan agama tanpa dalil, seperti orang-orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, yaitu jalan yang engkau ya berikan kepada, ataupun yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi. Nah, maghdub di sini ditafsirkan oleh banyak ulama, siapa? Adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diceritakan, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di seluruh ataupun di sepertiga daripada surat Al-Baqarah itu diceritakan tentang orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, ya.
Jadi al-maghdub di sini jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang cerdas. Akan tetapi dengan kecerdasan mereka, mereka melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membeli sapi, ya, untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka menanyakan sapi yang warna apa. Kemudian setelah dikasih tahu warnanya, kemudian mereka sapi yang berbentuk seperti apa? Akan timbul pertanyaan. Ini luar biasa kecerdasan mereka. Akan tetapi dengan kecerdasan tersebut mengarahkan mereka kepada jalan kesesatan. Kemudian waladhdallin. Kemudian orang-orang yang tersesat. Ya, yang ad-dhalin ini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mengamalkan agama tanpa di atas pijakan yang jelas. Seperti orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani mereka menyembah berhala ataupun menyembah patung yang dibikin sendiri. Dan ini puncak kebodohan mereka. Ya, ini puncak kebodohan mereka. Maka mereka dijuluki sebagai orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena kebodohan mereka, mereka tidak mau menggunakan akal sehat mereka untuk berpikir. Mereka mencari Rob yang mudah di otak-atik oleh mereka. Kemudian hukum-hukum di dalam ajaran agama tersebut yang mudah di otak-atik sama mereka. Maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tingkatan hidayah. Hidayah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah hidayatul ammah. Hidayah yang umum. Yang ini ya, hidayah yang ini adalah sifatnya menyeluruh kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim, begitupun juga dengan yang kufar. Begitupun juga dengan binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul ammah. Ya, itu hidayah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah dari mulut seorang hamba disampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang lain, kemudian hamba yang lain ini mendapatkan hidayah dan kebaikan sehingga dia kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Kemudian beliau berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada detik ini mengikuti jejak beliau, dan inilah hidayatul irsyad ataupun hidayatul bayan. Ya, dari seorang hamba kemudian hamba yang lain mendapatkan hidayah kepada Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kita tidak bisa ganggu gugat. Ini merupakan hidayah yang murni, yang absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita meminta hidayah, mintalah hidayatut taufik. Agar Allah Subhanahu wa taala membuka akal dan pikiran kita untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga dari kebaikan tersebut kita bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatut taufik. Hidayah yang murni yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya. Seperti kita dilahirkan dalam keadaan kita menyembah Allah, dalam keadaan Islam. Ini merupakan apa? Hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ilhamkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah ya hidayatu, ya yang keempat adalah hidayatu atau al-hidayatu lid-dukhuli fil jannah, ya. Jadi hidayah yang menuntun kita untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Penjelasan daripada hidayah yang terakhir ini,
kita belum bisa sampai kepada hidayah yang ya ad-dukhul fil jannah ini, ya, kalaupun kita belum melaksanakan hidayah yang kedua dan yang ketiga. Syarat kita untuk sampai kepada hidayah yang keempat ini, kita harus mengamalkan dulu hidayatul taufik, kemudian hidayatul irsyad wal bayan. Kalau kita belum melaksanakan ataupun belum tertancap dengan dua hidayah yang sebelumnya ini, maka kita belum bisa mendapatkan hidayah yang keempat. Ya, hidayah untuk kita ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan supaya kita bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama tadi, kita harus Islam dulu. Ini adalah hidayatul taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang tidak bisa dicampuri oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah hidayahnya seorang hamba dari lisannya ataupun dari dakwah seorang hamba, dari hamba ke hamba. Sehingga hamba yang mendengarkan dakwah tersebut, dia sadar, dia kembali kepada jalan yang benar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Sehingga kita mengamalkan kokoh di atas agama tersebut, kemudian dia mendapatkan hidayatul jannah ini. Dia mendapatkan keberkahan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebutkan buah ataupun manfaat daripada hidayah ini. Yang pertama, ya, hidayah adalah penyebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ini yang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang liman tab, bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wa amila salihah, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, tsumma ihtada. Kemudian mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang diberikan hidayah. Bagaimana mungkin kita melakukan amal saleh, ya, mengerjakan amal saleh, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh agama kita, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hidayah itu belum ada di dalam hati kita. Persyaratan kita melakukan amal soleh dan seluruh perbuatan-perbuatan kebajikan, syaratnya kita harus mendapatkan apa? Hidayah dulu. Bisa dikatakan dan bisa disimpulkan bahwasanya hidayah ini merupakan barometer, merupakan tolak ukur kebaikan kita yang selanjutnya. Kalau kita ingin baik, berarti harus hidayah itu ada di dalam hati kita. Kemudian manfaat yang kedua, ya, orang-orang yang diberikan hidayah akan tergolong ataupun akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berlapang dada, ya, dan yang paling bahagia di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah kepadanya, ya, yashrahu sadrahu lil Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada agama Islam. Waman yurida an yudillahu, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kesesatan kepadanya, ya, yaj'al sadrahu dayyiqa harja, ya, haraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dada-dadanya itu sempit, ya, kemudian haraj, dia merasa gelisah terus, ya, ka'annama yas'adu fis sama, ya, jadi seperti dia itu apa? Seperti dia menaiki langit. Saking apa? Saking sulitnya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Saking sulitnya dia mendapatkan amalan-amalan positif. Karena apa? Karena dia tadi belum mendapatkan hidayah. Ataupun dia tidak mau mendapatkan hidayah, ataupun enggan mendengarkan kebaikan dari manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, al-kibru, ya, jadi kesombongan ini, ya, jadi intinya pada saat kita mendengarkan kebaikan, walaupun kebaikan itu datang daripada orang-orang yang biasa, ya, atau orang misalnya tidak ada tanda-tanda ataupun tidak ada kapasitas agamanya, akan tetapi dia benar-benar yang menjadi pijakan dia ini adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang dia keluarkan ini adalah arahan agama, kita harus ikuti dia, harus mendengarkan arahannya, selama arahan tersebut tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, ya, kita mendengarkan arahan tersebut, ya, maka bagi kita sebagai pendengar, ya, ataupun yang diinformasikan tentang kebaikan tersebut, maka kita harus menjawabnya dengan berlapang dada, ya. Maka oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebaikan ataupun yang tidak mau menjemput hidayah tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong. Apa hakikat kesombongan itu, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-kibru, yang pertama adalah bantrul haq. Kita menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini seperti apa? Maksudnya dia ini memilih orang yang menyampaikan kebenaran tersebut, orang yang menyampaikan agama tersebut. Misalnya kalau disampaikan sama anak kecil, ya udah kamu baru lahir kemarin, ya kamu tidak ada haknya untuk menasihati saya. Ini bantrul haq, ya, menolak kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut tersampaikan dari mulut anak-anak ataupun yang balita misalnya, akan tetapi itu kebaikan yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengiyakan dan kita harus mendengarkan dan mentaati apa yang disampaikan tersebut. Ini yang pertama, hakikat kesombongan, bantrul haq, menolak kebenaran. Kemudian yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan kebaikan yang datang kepada manusia. Dan kebanyakan yang kedua ini beredar di, ya, kubu mereka yang sedang menuntut ilmu. Kadang misalnya, ya, kapasitas temannya misalnya, jadi temannya ini memiliki kapasitas di bawah dia, akan tetapi dia ini belum mendengarkan arahan ataupun belum mendengarkan hukum seperti yang disampaikan oleh temannya yang di bawah kapasitasnya. Apa yang dilontarkan oleh temannya yang pintar ini ataupun yang cerdas ini ataupun yang di atas kapasitas temannya ini, ya, sebenarnya kamu tidak perlu menasihati saya. Karena apa? Kapasitas kamu itu lebih rendah daripada saya. Ini meremehkan kebaikan, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki dua sifat ini akan sulit didatangi hidayah, ataupun akan sulit untuk menerima hidayah. Karena apa? Sebenarnya tadi kebaikan hidayah itu menghampiri dia, akan tetapi dengan kesombongan dia tadi, ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka hidayah itu, ya, maka hidayah tersebut akan sirna di depannya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ya, pada saat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pintu tobat kepada kita. Ya. Kemudian seberat apapun hati kita ingin kembali kepada Allah, kalau kita tidak memiliki usaha untuk kembali kepada Allah, kita tidak memiliki perjuangan untuk menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu tidak akan menghampiri kita. Maka seluruh kebaikan yang disyariatkan di dalam agama kita, maka kita harus menjemputnya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi di dalam kehidupan kita, diberkahi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya. Janganlah kalian, ya, meremehkan kebaikan walaupun kebaikan tersebut terasa sedikit. Walaupun kita melepaskan senyuman kepada saudara kita. Melepaskan senyuman ini merupakan kebaikan. Ya. Bahkan di dalam hadis ada salah satu sahabat yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menanyakan tentang kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesehariannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai,
yang dikerjakan oleh kalian setiap harinya. Ya, kalian sholat, kalian bersedekah dan sebagainya. Ya, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan kebaikan walaupun kebaikan tersebut merasa sedikit. Oleh karena itu jemaah sekalian, kebaikan itu harus kita lakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus. Agar apa? Agar kebaikan itu membunuh, agar kebaikan tersebut ikut menyertai kita, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kita di atas kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin ini saja yang disampaikan oleh Lamada Kaso, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Lamada Kaso dan lebih-lebihnya akan kita doa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita di atas agamanya. Dan ini doa yang dianjurkan di dalam agama kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatika. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, maka kokohkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu, dan wahai zat yang bisa mengarahkan hati, dan arahkanlah hati kami ini kepada jalan ketaatan kepadamu. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita menutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.